Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama dengan NIM 5203121018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa perubahan suhu dan zat pada sistem air conditioner atau AC HD785 berdasarkan ilmu termodinamika. Dengan mata kuliah yaitu termodinamika, dosen pengampu yang pertama Bapak Janter Pengaduan Simanjuntak STMT PhD, dan yang kedua Bapak Eswanto STME IPP. Sistem komunikasi kooperatif air conditioner atau AC pada HD785 digunakan untuk mengkoordinasikan udara di dalam kabin operator, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap kenyamanan pengendaranya atau operator. Karena HD785 termasuk dalam golongan kendaraan tambang dan konstruksi mempunyai karakteristik yang unik, vibration, shock, loading, operator change, dan kondisi yang lain, yang akan mempengaruhi perbedaan desain dan masalah instalasi dari sistem air conditioner atau AC. Kabin yang kuat, insulation dan isolasi terhadap sumber panas sangat penting untuk efisiensi dari sistem air conditioner atau AC. Perpindahan kalor secara konduksi dapat dirumuskan sebagai persamaan lanjut umum untuk perpindahan kalor konduksi atau sering dikenal dengan hukum Fourier seperti pada persamaan Q sama dengan min Ka T per L, di mana Q sama dengan laju perpindahan panas atau watt, K sama dengan konduktivitas termal bahan atau W per M derajat Celcius, L sama dengan tebal dinding atau M bisa juga bilang meter, T perbedaan temperatur atau derajat Celcius, A sama dengan luas dinding atau M. Pada persamaan di atas bahwa laju perpindahan kalor bernilai minus karena kalor akan selalu berpindah temperatur yang lebih rendah. Apabila daur Carnot ditetapkan pada kompresi uap, maka seluruh proses akan terjadi dalam fase campuran. Untuk itu, fluida kerja yang masuk kompresor diusahakan tidak berupa campuran yang tujuannya mencegah kerusakan. Pada daur Carnot, ekspansi isentropik terjadi pada turbin. Daya yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kompresor. Dalam hal ini, mengalami suatu kesulitan teknis, maka untuk memperbaikinya digunakan katup ekspansi atau pipa kapiler. Yang demikian proses berlangsung pada entalpi konstan. Dapat dilihat grafik atau gambar daur Carnot ideal, di mana 1-2 sama dengan kompresi adiabatik dan reversible dari uap jenuh menuju tekanan konstan, dan 2-3 yaitu pelepasan kalor reversible pada tekanan konstan menyebabkan penurunan panas lanjut dan pengembunan refrigeran. 3-4 yaitu ekspansi irreversible pada entalpi konstan dari cairan jenuh menuju tekanan evaporator. 4-1 dengan penambahan kalor reversible pada tekanan tetap yang menyebabkan penguapan menuju uap jenuh. Subjek pada penelitian ini adalah HD785 yang berupa alat berat pertambangan. Sedangkan untuk objek penelitian ini terdapat pada sistem pendingin air conditioner atau AC pada kabin operator yang mempunyai karakteristik yang unik, vibration, shock, loading, operator change, panas dari engine serta kondisi-kondisi lainnya yang mempengaruhi desain dan masalah pada sistem air conditioner atau AC. Pengukuran dilakukan pada saat ini idle position. Dan bagian yang di kanan yaitu berupa proses sistem air conditioner atau AC. Dalam proses penelitian perubahan suhu dan zat pada sistem air conditioner atau AC HD785 yang berdasarkan ilmu termodinamika ini, dalam proses penelitian dilakukan beberapa tahapan. Adapun beberapa tahapan diantaranya yaitu yang pertama, proses pengukuran tekanan. Dalam proses pengukuran tekanan, penulis melakukan pengukuran tekanan pada seluruh
pada saluran masuk kompresor dan pada saluran keluar kompresor dengan menggunakan variasi putaran kompresor yang sama dengan putaran engine unit karena terhubung oleh V-belt sebagai penerus gerakan putaran engine ke kompresor, conditioner atau AC. Yang kedua yaitu proses pengukuran suhu. Pada proses pengukuran suhu, penulis melakukan pengukuran suhu pada kompresor yaitu pada pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar. Pada suhu kondensor yaitu pada pipa saluran masuk dan pipa saluran keluar. Pada evaporator juga dilakukan pada pipa saluran masuk dan saluran keluar. Dan pengukuran itu dilakukan dengan variasi putaran kompresor yaitu pada putaran 1000 rpm, 1200 rpm, 1500 rpm, 1700 rpm dan 2000 rpm. Menggambarkan pH diagram. pH diagram mempunyai fungsi untuk menggambarkan siklus kompresi uap mesin dingin. Dengan pH diagram dapat diketahui nilai entalpi setiap titik yang diteliti, suhu kondensor atau TC, suhu evaporator atau TE, dan suhu keluar dari kompresor atau T2S. Dari data suhu dan tekanan yang diperoleh dan menggambarkan diagram pH dapat ditentukan besaran entalpi atau H. Pada penelitian ini digunakan diagram pH R134A. Menentukan harga bisa dilihat dari tabel temperatur R134A. Untuk harga dan harga bisa dilihat dari tabel temperatur pada entalpi uap jenuh, dan untuk harga bisa dilihat pada entropi jenuh uap jenuh, lalu dikombinasi dengan tabel superheat untuk menentukan entropi pada tabel superheat. Dalam proses pengukuran tekanan menggunakan variasi putaran 1000 rpm, 1200 rpm, 1500 rpm, 1700 rpm, 2000 rpm, dan memperoleh hasil sebagaimana tabel berikut. Yang pertama, putaran engine 1000 rpm, maka dihasilkan tekanan kompresor yaitu in 36, out 225, tekanan kondensor in sebesar 220, out sebesar 200, dan tekanan evaporator in sebesar 195, out sebesar 38. Pada putaran 1200, maka tekanan kompresor yang dihasilkan adalah in sebesar 34, out sebesar 225, dan tekanan kondensor in sebesar 220, out sebesar 200, dan tekanan evaporator in sebesar 195 dan out sebesar 36. Pada putaran engine 1500, maka tekanan kompresor yang dihasilkan adalah in sebesar 29, out sebesar 230, dan tekanan kondensor in sebesar 225, out sebesar 205, dan tekanan evaporator in sebesar 203 dan out sebesar 30. Pada putaran engine 1700, maka tekanan kompresor yang dihasilkan adalah in sebesar 24, out sebesar 230, dan tekanan kondensor in sebesar 225 dan out sebesar 210, dan juga tekanan evaporator in sebesar 205 dan out sebesar 25 dan out sebesar 29. Pada putaran engine 2000, maka tekanan kompresor yang dihasilkan adalah in sebesar 22 dan out sebesar 23/5. Pada tekanan kondensor in sebesar 230 dan out sebesar 210, dan pada tekanan evaporator in sebesar 210 dan out sebesar 25. Pada proses pengukuran suhu dengan hasil sebagaimana tabel berikut. Pada putaran engine 1000, kompresor yang dihasilkan adalah in sebesar 22, out sebesar 50, dan suhu kondensor in sebesar 45, out sebesar 29, dan suhu evaporator in sebesar 9, out sebesar 20. Dan pada putaran 1200, suhu kompresor in sebesar 21, out sebesar 60, dan suhu kondensor in sebesar 55, out sebesar 29, dan juga suhu evaporator in sebesar 11 dan out sebesar 19. Pada putaran engine 1500, suhu kompresor yang dihasilkan adalah in sebesar 18 dan out sebesar 62, dan juga suhu kondensor in sebesar 55, out sebesar 32,
dan juga suhu evaporator in sebesar 13, out sebesar 16. Pada putaran engine 1700, suhu yang dihasilkan pada kompresor yaitu in sebesar 22, out sebesar 66, dan suhu kondensor in sebesar 61 dan out sebesar 32. Suhu evaporator in sebesar 15 dan suhu out sebesar 14. Dan juga pada putaran engine 2000, suhu kompresor in sebesar 15 dan out sebesar 68, dan suhu kondensor in sebesar 62 dan out sebesar 34. Dan juga suhu evaporator in sebesar 16 dan suhu temperatur out sebesar 12. Dan menggambarkan pH diagram. Besarnya entalpi di setiap putaran engine RPM disajikan pada tabel berikut. Pada putaran engine 1000 RPM, H1 yang dihasilkan yaitu 259,405, H2 yang dihasilkan yaitu 272,46, H3 yang dihasilkan yaitu 88,61, H4 yang dihasilkan yaitu sebesar 88,61, dan H2S yang dihasilkan yaitu sebesar 274,435. Pada putaran 1200 RPM, H1 yang dihasilkan yaitu sebesar 258,882, H2 yang dihasilkan yaitu sebesar 275,99, H3 yang dihasilkan yaitu sebesar 90,05, dan H4 yang dihasilkan yaitu 90,05, dan juga H2S yang dihasilkan yaitu sebesar 278,25. Pada putaran engine 1500 RPM, H1 yang dihasilkan yaitu sebesar 257,29, H2 yang dihasilkan yaitu sebesar 276,47, dan H3 yang dihasilkan yaitu sebesar 94,39, H4 yang dihasilkan yaitu sebesar 94,39, dan H2S yang dihasilkan yaitu sebesar 278,25. Pada putaran engine 1700 RPM, H1 yang dihasilkan yaitu sebesar 256,755, H2 yang dihasilkan yaitu sebesar 277,454, H3 yang dihasilkan yaitu sebesar 95,85, dan H4 yang dihasilkan yaitu sebesar 95,85, dan juga H2S yang dihasilkan yaitu sebesar 284,765. Pada putaran engine 2000 RPM, H1 yang dihasilkan yaitu sebesar 255,67, H2 yang dihasilkan yaitu sebesar 227,942, H3 yang dihasilkan yaitu sebesar 97,31, dan H4 yang dihasilkan yaitu sebesar 97,31, dan H2S yang dihasilkan yaitu sebesar 284,765. Baiklah, dari penjelasan atau pemasaran di atas dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi RPM engine untuk memutar kompresor, maka CPO akan menurun. Meningkatnya RPM engine untuk memutar kompresor menyebabkan temperatur pada tekanan refrigeran yang keluar kompresor akan semakin meningkat, sehingga kerja kompresi yang dilakukan juga semakin besar. Hal ini berkebalikan dengan temperatur dan tekanan refrigeran yang masuk ke evaporator. Temperatur dan tekanan refrigeran yang masuk ke evaporator akan semakin rendah dengan meningkatnya putaran kompresor. Hal ini menyebabkan efek refrigeran yang dihasilkan semakin rendah dan sehingga akan menurunkan nilai COP. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.